Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Fakultak. Respond Words of Magapas. Oke, balik lagi nih bersama aku Naomi Amanda dan bersama salah satu pembina SMA Negeri 16 Semarang. Oke, silakan memperkenalkan dirinya, Bu. Selamat pagi, nama saya Ibu Esther, pembina OSIS SMA Negeri 16 Semarang. Berada di Mijen, kelas sekolah yang jauh dari kota tetapi luar biasa, keren. Oke, gimana Bu kabarnya untuk hari ini? Wah, luar biasa, bagus. Dan semuanya sehat. Gimana dengan kakak? Yes, alhamdulillah sehat juga. Ya. Ibu ini dari rumah atau dari? Kebetulan ini tadi dari SMA 16 mempersiapkan grand jury untuk SNC dan sudah tiba di Kota Lama. Sekarang kondisinya sehat. Jadi sangat sibuk sekali nih Bu, padat Ya, sekali. luar biasa. Ya, ini kan tadi Bu Esther bilang nih, Ibu sebagai salah satu pembina di SMA Negeri 16 Semarang nih. Kalau boleh tahu nih Bu, apa sih tugas Ibu sebagai pembina? Tugas saya yang jelas hanya mengarahkan kemudian meminta anak-anak itu mengeluarkan imajinasinya sebatas tidak menyalahi aturan. Gitu aja. Tugas saya sebagai pembina. Dan jujur, saya hanya sebagai pendamping. Kalau kreativitas itu muncul dari anak-anak sendiri. Saya hanya mengarahkan mana yang bagus dan mana yang sebaiknya tidak. Memang kadang-kadang ada juga ide dari saya, tetapi pasti akan saya bicarakan dulu dengan anak-anak di sana. Seperti itu. Oke. Kalau menjabatnya sudah berapa tahun, Bu? Menjabat sebagai pembina. Kebetulan saya ini periode ketiga. Sebelumnya memang bukan saya ini periode ketiga. Kalau tidak salah, memang di SMA 16 itu saat menjabat itu selama 3 tahun. Setelah itu kalau memang bagus, mau dipilih lagi, tidak jadi soal, tetapi nanti kalau memang nggak bagus, di tengah-tengah juga harus digantikan dengan yang lebih kompeten. Pastikan semua ini kan melewati suka dan duka nih Bu. Nah, kalau suka dan dukanya sebagai pembina apa aja sih Bu? Yang jelas kalau dukanya dulu ya. Dukanya itu ketika anak-anak punya inspirasi, saya tidak bisa menjadi pendamping yang bagus karena banyaknya tantangan dari sekolah. Kan segala sesuatu, segala ide itu kan memang boleh dimunculkan. Tetapi kan kita ada di naungan instansi SMA 16. Kalau instansi SMA 16 tidak mendukung, jelas saya juga nggak bisa apa-apa. Nah, itu membuat duka yang dalam dari saya karena dengan begitu inspirasi anak tidak bisa tersalurkan. Misalnya contohnya seperti ini, Bu SMA 16 itu sekali-sekali bikin seni yang mengundang penyanyi-penyanyi, seperti Agnesmu, seperti itu. Nah, kalau seperti itu, aspirasi seperti itu kan bagus memang, anak-anak pengen yang dari mengenalkan sekolahnya untuk di kalangan ini, tetapi sekarang lihat kondisi situasi dan kondisi SMA 16, lokasinya juga, ininya juga, nah terus biayanya juga, nah, sehingga kalau memang itu contoh, bukan berarti wah Agnesmu hebat ini, bukan, tetapi ya itu contoh ya. Misalnya manggil band-band di Semarang yang cukup ini misalnya gitu. Nah, itu disesuaikan dengan dananya.
situasinya. Oh nanti mau bikin ini Bu, cari apa, jual tiket misalnya seperti itu bagus saja. Tapi kalau SMA Negeri 16 memang belum bisa sampai sejauh itu karena lokasinya yang begitu sempit. Mudah-mudahan nanti pemerintah segera mendengar untuk memperluas SMA Negeri 16 karena kalau nggak ke belakang ya ke depan karena masih ada tanah lapang di belakang dan di depan juga masih ada tanah lapang. Oke. Gitu. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Menurut Ibu kan selama menjabat sebagai pembina MPK ini kan pasti Ibu sudah mengenal nih bagaimana karakter-karakter siswa-siswa gitu. Menurut Ibu seberapa penting sih MPK yang ada di sekolah? MPK yang ada di sekolah itu sangat penting karena MPK itu mewakili siswa. Lebih-lebih siswa itu tergabung dengan kelas 1, 2, 3. Nah, MPK ini kan mewakili teman-temannya dalam satu kelas untuk aspirasi mereka. Nah, memang MPK ini harus dipilih yang benar-benar mau mengerti dan benar-benar tidak hanya ininya sendiri, idenya sendiri, tetapi mampu membawa aspirasi dari teman-temannya sekelas. Nah, oleh sebab itu penting sekali. Lebih dari itu, MPK ini melatih pelajar untuk berorganisasi, lebih-lebih besok misalnya akan ada yang menjadi DPR atau MPR. Mereka itu pas gitu loh, karena dari kelas sudah mewakili aspirasi siswa. Nah, nanti ketika menjadi MPR juga harus mewakili aspirasi masyarakatnya. Nah, untuk itu saya sangat setuju dan sangat senang kalau di sekolah itu ada MPK. Seperti itu. Oh, iya. Nah, ini kan Ibu kan pasti kan tadi kan di awal sudah bilang nih, sedikit banyak memberikan motivasi untuk para siswa-siswa. Lah, motivasi apa sih yang Ibu berikan kepada OSIS MPK agar mereka semangat untuk menjalankan program kerja mereka? Oke. Motivasi yang pertama itu keikhlasan dalam melakukan segala pekerjaan. Karena begini, jadi pengurus OSIS, jadi pengurus MPK itu tidak mudah. Banyak cercaan dari teman, nanti kalau enggak sesuai dengan ini dari guru juga kadang juga ini. Bahkan yang sering saya perhatikan banyak orang tua yang tidak mengizinkan anaknya jadi pengurus OSIS atau MPK karena apa? Karena takut pelajarannya keteteran. Iya, betul. Itu. Tetapi tolong motivasi yang dari Ibu ini keikhlasan tadi dalam artian kamu MPK ini ya bekerja juga tanggung jawabnya sebagai pelajar untuk orang tua juga harus benar-benar bisa, dan ini memang MPK ini orang-orang super, OSIS ini orang-orang super. Kenapa saya katakan super? Selain dia melayani teman sekolahan itu, dia juga tanggung jawab kepada orang tua. Makanya dia pelajar yang luar biasa di sini, pelajar yang memang memiliki talenta, ya boleh dibilang lebih dari pelajar-pelajar lainnya. Kalau hanya belajar terus, saya yakin para MPK ini kalau hanya fokus ke belajar saja, saya yakin mereka juara. Tetapi kalau diimbangi dengan sosial, dengan organisasi, apakah ada yang sanggup seperti itu? Dan makanya saya katakan pengurus OSIS dan pengurus MPK ini orang-orang hebat karena bisa bekerja dari dua sisi. Selain untuk dirinya, untuk membanggakan orang tuanya, juga bisa bersosialisasi. Oke Bu, ini kita sedikit membahas tentang Magapas nih Bu. Bagaimana sih tanggapan Ibu mengenai Magapas ini? Jujur, ketika waktu saya disodori, Bu, ada Magapas itu 3 tahun sebelum ini, itu anak saya ada yang menggabung dengan Magapas.
saya tanya dulu, saya panggil dulu, Magapas itu apa? Oh, ini Bu, ini kumpulan anak-anak yang di MPK. Nah, waktu itu kalau tidak salah Mas Yudis yang pertama kali dipanggil untuk menjadi anggota Magapas. Terus mereka ini Pak, tapi apakah Magapas ini terlepas dari OSIS? Enggak Bu, bagian dari OSIS. Oh, kalau bagian dari OSIS, monggo, saya oke-oke saja, saya setuju. Tetapi dengan catatan jangan Magapas dengan OSIS itu bertentangan loh ya. Oh, enggak Bu. Nah, oleh sebab itu saya setuju Magapas ada di Kota Semarang ini. Karena aspirasi-aspirasi dari banyak sekolahan, dari banyak siswa yang ada yang tergabung dalam Magapas itu mampu menembus anak-anak yang lainnya. Seperti itu. Jadi ketertinggalan sekolahan satu dengan yang lain itu tidak begitu tidak begitu jauh, tetapi bisa berkesinambungan. Oke Bu, tadi kan kita sudah banyak tanya-tanya nih Bu. Dan sekarang kita mau ada games dulu Bu. Oh gitu. Jadi gamesnya itu nanti sifatnya itu Ibu ngambil satu pertanyaan di dalam kayak undian gitu. Nanti Ibu ngambil salah satu atau dua pertanyaan dan Ibu bisa menjawabnya seperti itu. Ini bisa dikocok dulu ya Bu. Oke. Ya. Ini pertanyaan dari siapa ini ya? Itu pertanyaan ada yang dari aspirasi juga. Ya. Dari teman-teman kalian juga. Iya. Pertanyaan pertama ini, pengalaman seru saat menjabat sebagai pembina di sekolah. Pengalaman seru. Apa nih yang seru nih? Pengalaman seru yang banyak yang seru ini ya. Karena pengalaman seru yang paling ini tuh ketika anak-anak itu punya ide untuk pas hari guru, anak-anak punya ide untuk memberikan sesuatu yang semula ini mayoritas kalau anak-anak saat membagikan suatu cindramata itu mayoritas kan anak ini yang punya wali kelas. Sedangkan guru, saya pernah mendapatkan, kebetulan saya juga wali kelas kan, mendapatkan rangkaian bunga yang indah. Tapi waktu itu saya langsung, kok saya dapat? Sementara kepala sekolah itu hanya memberi sambutan. Nah, kemarin dan kepala sekolah nggak dapat bunga, nggak dapat, paling bunga satu tangkai seperti itu, dan saya lebih istimewa. Makanya aku gini, untuk angkatan yang sekarang coba berpikir, kalau kita mau orang sekolahan, ini semua warga sekolahan itu suka, tolong diperhatikan tidak hanya satu wali kelas, tetapi secara merata dari atas sampai pegawai kecil-kecil. Wah, gitu ya Bu. Ya, akhirnya kemarin memang kepala sekolah dapat ini. Nah, saya tuh terenyuh nangis karena saat itu wah, ini yang membuat saya pengalaman yang paling sampai saya menangis itu karena terharu anak-anak saya. Oh, ternyata mereka dewasa juga. Hanya saya ngomong seperti itu langsung nih. Terus perpisahan kepala sekolah itu wah seru sekali. Saya sampai sampai berhari-hari rasa ininya ya, rasa bangga dan rasa sukacitanya itu sampai berhari-hari karena ternyata anak-anak saya bisa diandalkan seperti itu. Sangat menginspiratif sekali ya Bu. Iya, betul. Bisa dilanjutkan ke ini masih masih. ini lagi. Oke, selanjutnya.
habis terakhir. Apa nih? Pelajaran favorit ibu pada saat saya sekolah dulu, pelajaran favorit saya itu PKK. Kalian nggak ada, angkatan kalian mungkin nggak ada PKK. Angkatannya Bu Esther itu ada PKK. Kebetulan Bu Esther dulu di SMP Kartini, Jalan Imam Bonjol itu. Di situ ada PKK. Di PKK itu nuturi atau mengajarkan bagaimana sih cara makan terbaik, bagaimana tuh sikap di dalam makan, bagaimana mengembangkan potensi yang ada di dalam diri siswa. Memang PKK ini bagus sih, terutama adalah untuk ini dengan rumah tangga ya, rumah tangga itu. Dan saya rasa kalian juga sesungguhnya perlu, karena banyak anak saya sekarang makan sopan santun dalam makan itu seperti apa, terus bagaimana. Nah, ibu itu terbentuk dari situ. Kalau boleh dibilang ibu itu tomboy. Paling ini waktu di SMA dulu sampai dipanggil Bu Hansek karena ketahanan sekolah. Menwanya SMA. Kalau perguruan tinggi kan menwa. Sekarang kalau di Hansek namanya, ketahanan sekolah. Wah, naik pohon, sudah biasa, naik gunung sudah biasa. Nah, di PKK ini membentuk saya agak feminim dan memang sangat bagus. Jadi saya bisa potong rambut, bisa merias, bisa membuat pakaian sendiri, bisa memasak. Masakan saya cukup banyak yang suka, terutama anak-anak MPK, anak-anak OSIS itu kalau ke rumah Bu Esther, yuk dimasakkan apa, yuk itu. Dan sekolahan juga banyak minta tolong menginovasi segala macam makanan. Jadi multi talent ya Bu, masak bisa, rias bisa, ngajar bisa, jadi pembimbing bisa. Mungkin boleh dibilang seperti itu, tapi ya inilah Bu Esther, maunya seperti itu. Ini cukup? Ya, cukup. Kita kembali ke pertanyaan utamanya ya Bu. Nah, tadi kan sudah membahas tentang Magapa, sudah membahas tentang pembina nih Bu. Nah, menurut pandangan Ibu nih, berapa penting sih generasi muda dalam ikut sertaan dalam organisasi ini, entah MPK, entah OSIS atau organisasi di luar sekolah? Sangat penting sekali yang jelas. Seberapa penting ya saya mau menghitung pentingnya itu, ya pokoknya sangat penting sekali siswa atau para pemuda itu hidup dengan organisasi, karena dengan hidup berorganisasi jelas melatih anak itu sosialnya bagus, tidak egois, karena di dalam organisasi itu melatih untuk tidak memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan banyak hal. Tetapi yang terpenting di sini saat anak muda dalam mengikuti organisasi, ikutilah yang seaturan dengan pemerintah, yang sejalan dengan apa yang diminta oleh pemerintah. Jangan membuat aturan sendiri yang bertentangan dengan pemerintah. Dan saya yakin organisasi-organisasi yang ada di sekolah maupun Karang Taruna maupun yang lainnya di luar sekolah itu semua mengikuti aturan pemerintah. Hanya orang-orang yang aneh saja yang pengen melawan pemerintah. Kalau organisasi itu melawan pemerintah, berarti dengan kata lain dia sudah merancang sesuatu untuk merobohkan
ke pemerintahan. Untuk itu tolong ketika anak muda berorganisasi, organisasilah yang benar dan memang itu mampu membangun pribadi kita, karakter kita yang jelas. Indonesia itu berbeda itu indah, berbeda itu kaya, berbeda itu membangun yang luar biasa. Bukan berbeda itu untuk bertentangan, tetapi berbeda itu sangat indah. Karena hanya di Indonesia, perbedaan yang sangat banyak itu hanya di Indonesia. Negara-negara lain tidak ada yang seperti di Indonesia. Di Indonesia itu beda, tetapi luar biasa. Itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Itu anak-anak muda dalam berorganisasi. Kembangkan terus. Cari inspirasi yang membangun pribadi kita, membangun juga sekolah kita, membangun juga negara. Oke nih Bu, terakhir nih Bu, apa sih harapan Ibu untuk Magapas? Magapas Kota Semarang. Iya. Magapas Semarang ini membutuhkan anak-anak muda. Kalian anak-anak muda yang ada di Magapas, siapkanlah diri kamu untuk membangun Kota Semarang. Karena Magapas ini sudah bukan sekolah lagi. Iya. Kalau sekolah itu membangun sekolah kamu. Magapas ini sudah membangun Kota Semarang. Kota Semarang punya event punya dari wali kota punya ini dukung itu dengan bagus, karena itu tugas kamu di Magapas. Tetapi ya jangan kemudian yang perlu kalian perhatikan, jaga hidup kalian dengan benar. Jangan lupa juga Tuhan itu kunci utama, dan jangan lupa juga orang tua, karena orang tua adalah kalian adalah kebanggaan orang tua kalian masing-masing. Ya, disinkronisasikan semuanya, bisa melakukan, tetapi tidak ada satupun yang dikecewakan. Jangan Magapas terus Semarang, tapi keluarganya hancur. Semarang, tapi sekolahannya nggak mau kerja di sekolahan, karena saya sudah Magapas, saya nggak mau kerja di sekolahan. Itu salah. Sekolahanmu ya itu juga membutuhkan kalian. Jadi seimbanglah orang tua, sekolah, Kota Semarang. Karena itu satu rangkaian yang tidak bisa diputuskan. Itu berkesinambungan. Kamu bagus di Magapas, tetapi keluarga hancur, gagal kalian. Kamu bagus di Magapas, sekolahan hancur, kalian gagal. Berkesinambungan, keluarga, sekolah, dan Magapas. Saya akan senang seperti itu. Dan itu luar biasa. Wah, keren sekali ya Bu Esther, bisa beri tepuk tangan dulu. Nah, ini sangat menginspirasi juga ya buat teman-teman yang khususnya untuk yang generasi muda ya. Nah, ini waktunya sudah cukup, mungkin kita juga sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman Bu Esther. Sebelumnya terima kasih Bu Esther sudah mau menjadi narasumber di Magapas. Terima kasih. Dan terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang saat ini terjadi itu sangat menginspirasi. Yang jelas Ibu sangat bangga dengan anak-anak muda. Makanya Bu Esther tidak mau ada seorang pemuda pun gagal. Saya maunya seorang pemuda itu berhasil. Terutama studi kalian. Saya paling tidak suka ada anak yang dikeluarkan dari sekolahan gara-gara sesuatu. Saya akan tentang habis-habisan. Kalau memang dia kalau nakal, sekolah mengeluarkan gampang. Nanti setelah dia keluar mau jadi apa? Lebih baik memang anak ini diperbaiki. Itu yang ide hati Bu Esther seperti itu.
Terima kasih Iya, kakak iya. semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat semua dan selalu bahagia, selalu sukses. Saya doakan kalian semua sukses suatu Iya. saat nanti. Terima kasih. Iya, untuk teman-teman semua, jangan lupa terus pantengin podcast Magapas ini karena kita akan memberikan konten-konten yang bermanfaat dan tentunya mengundang narasumber-narasumber yang menarik. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Magapas di @magapas_official dan jangan lupa kalian nonton video ini sampai akhir karena di setiap videonya bakalan ada giveaway yang tentunya sangat menarik. Siapa sih yang nggak mau giveaway kan ya? Ya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu seperti kegiatan rutin setiap tahun begitu, itu ada namanya ROPE. Apa itu? ROPE itu ada rekreasi, olahraga, kesenian, edukasi, plus kebangsaan dan kewirausahaan. Jadi di Karangutama itu lengkap.